Ya, halo, selamat pagi Bapak Ibu. Kalian peserta webinar, selamat datang kembali di Philip Webinar atau Philip Morning Market Call. Hari ini hari Senin, 21 Desember 2020. Dan sebelum mulai, mohon konfirmasinya Bapak Ibu, apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas? Sudah jelas tampaknya, terima kasih. Mari kita mulai saja. Baik, apa yang terjadi semalam atau hari Jumat penutupan ya? Beberapa bursa regional maupun di Amerika Serikat ditutup melemah memang, tapi komoditas mayoritas ditutup menghijau ya, khususnya CPO, kemudian harga minyak juga ya. WTI hampir 50 dolar per ton, per barel maksudnya. Kemudian Brent juga udah melebihi 50 ya. Kecuali emas ada penurunan sedikit, tapi yang lain mayoritas menghijau ya. Dan untuk hari ini kita prediksikan IHSG akan bergerak menguat secara terbatas di support 6061, kemudian resistance-nya di 6164. Memang market drivers antara lain adalah memang paket stimulus Amerika Serikat nih ya, yang memang sedang sudah ditunggu-tunggu ya. Dan investor nampaknya menyambut lah ya berita paket stimulus yang sudah mencapai kesepakatan antara Partai Demokrat dan Partai Republikan yang senilai ini ya 900 miliar US dollar untuk dana penanganan COVID-19 ya. Ini juga termasuk apa ronde kedua gitu ya daripada stimulus cek dan juga uh, tunjangan pengangguran gitu ya senilai 300 dolar per minggu. Kemudian juga Kongres berencana juga untuk memasukkan RUU stimulus ini ke dalam anggaran belanja pemerintah Amerika Serikat senilai 1,4 triliun yang juga rencananya akan digunakan untuk ini ya untuk membiayai pemerintahan atau membiayai belanja pemerintah hingga September 2021. Akan tetapi nampaknya penguatan agak dibatasi oleh ya ini ya sentimen COVID-19 yang memang situasinya makin memburuk khususnya di Asia Utara seperti Jepang dan Korea Selatan ya. Seperti di Korea Selatan, hari Minggu kemarin mencatatkan rekor kasus tertinggi, sedangkan di Jepang itu Tokyo pertama kali mencatatkan jumlah kasus baru COVID-19 bulanan melebihi 10.000 ya, untuk pertama kali. Sejumlah negara Eropa pun juga ini menerapkan kebijakan lockdown yang lebih ketat, kemudian juga ya memerangi virus COVID-19 ini jenis baru ini ya, COVID-19 jenis baru ini uh, dengan lockdown yang lebih ketat seperti itu. Dari sisi makroekonomi, hari ini investor menanti keputusan suku bunga daripada China untuk 1 tahun dan 5 tahun atau New Loan Prime Rate.
Kemudian dari hari Selasanya ada dari Jerman untuk consumer confidence dan juga US GDP update yang finalnya untuk kuartal 3 2020. Kemudian hari Rabu ada US personal income dan personal spending ya. Untuk market news ada SCMA atau PT Surya Citra Media optimis untuk performa tahun depan akan ditingkatkan oleh peningkatan daripada ini ya biaya iklan, dan perseroan juga akan mengambil keuntungan untuk potensi ini daripada uh, slot untuk iklan di airtime maupun di channel digital. Kemudian yang kedua ada Garuda Indonesia, Persero atau GIAA. GIAA mendapatkan disbursement atau mendapatkan ini ya paket investasi daripada pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional minggu depan ya. Kemudian FAST atau PT Fast Food Indonesia dan Salim Group ini melalui FAST punya rencana untuk ekspansi setelah membuka outlet pertama Taco Bell ya di Jakarta. Foreign flow analysis di pasar saham 18 Desember Jumat lalu, net sell terjadi 608 miliar kurang lebih rupiah. Total flow dari awal tahun atau year to date itu mencapai net sell 60,21 triliun rupiah. Baiklah untuk technical recommendation pertama nih ada Unilever. Unilever pemikiran cukup menarik, boleh trade buy 7600 memang channel masih downtrend ya, tapi penguatan kemarin cukup positif gitu ya. Hingga trade buy 7600 boleh, target price pertama 7775, target price kedua 7875, stop loss di 7525. Nah, yang kedua ada PTPP. PTPP coba boleh buy on weakness, memang penguatannya beberapa hari ini cukup lumayan. Buy on weakness 1760 hingga 1770, target price pertama 1925, kemudian yang kedua 2050, stop loss 1680. Yang ketiga, Garuda Indonesia. Buy on weakness kalau boleh 450, 454. Kemudian target price pertama 488, target price kedua 525. Demikian untuk Philip Morning Market Call, dan Bapak Ibu jika ada punya pertanyaan silakan menuliskannya di question box yang tersedia di aplikasi ini ya sebelah layar kanan. Silakan. Terima kasih.
Oke, baik, pertanyaan sudah beberapa masuk banyak. Kemudian yang pertama, Pak Hendral, ini coba kita bahas satu persatu XL, BES, dan APLN. XL masih menarik sih, overall masih uptrend, Pak. Kemudian memang penguatan kemarin tipis aja dan terjadi doji gitu ya. Resisten sih kami kira 2983.000 masih relevan, masih boleh ditunggu hingga level tersebut. Dan kalau sudah punya, dan kalau baru ingin masuk, level sekarang masih boleh sih ya, hingga level 2700. Dan base-nya gimana? Base sih masih begini sih, overall memang uptrend, tapi uptrendnya tidak terlalu tajam gitu ya, tidak terlalu uptrend banget. Tahan saja, kalau sudah punya juga masih boleh. Memang sih perlahan-lahan aja naiknya. 217 hingga 222 resistance base. Kalau APLN bagaimana? APLN cukup baik performanya, selama 1 minggu 7% sudah, 1 bulan 33% ya. Kalau memang baru ingin masuk, agaknya sih buy on weakness aja, paling tidak di bawah 208 ini sih, kalau bisa di bawah 210 hingga 200 pas level entry-nya. Kalau sudah punya ingin di hold sih, masih boleh. Dan sambil bisa keep upside potensialnya gitu ya. Kalaupun mau partial profit taking boleh juga, karena sudah tinggi, kenaikan sekitar 33% ya, selama 1 bulan juga boleh. Bagian lagi ditunggu untuk resistance kurang lebih 216 dulu ya, 216 hingga 230-an kalau berhasil terus breakout. Demikian Pak Ferial, KF PTPP NRG. KF kalau baru mau masuk, agak volatile ya memang. Ini udah tertutup belum ya gapnya? 4480 sudah sih ya. Memang agak spekulatif aja sih. Pergerakan KF sangat volatile dan cenderung news driven gitu ya, tergantung daripada berita vaksin. Kalau mau coba buy on weakness di sekitar 4135 hingga 4035 mungkin ya. Resistance paling dekat sih 4535 dulu. Itu untuk KF. PTPP tadi kita masuk rekomendasi juga. Nampaknya ada peluang gap up nih ya, PTPP. Kalau sudah punya ya keep aja, masih boleh hold. Potensi 1900 hingga 2000 sih masih dalam jangkauan ya untuk PTPP. Kemudian energi hari Kamisnya ya penguatannya cukup lumayan, 23%. Dipakai profit taking sedikit, tapi ditutup kurang lebih 0% lah ya. Dan manfaatkan aja sih kalau ada
antena seperti ini nih ketika harga melebihi intraday gitu ya, melebihi level of average-nya. Ini seperti yang terjadi hari Jumat kemarin sempat menyentuh 130-an ya. Jadi boleh dipakai di jualan, untuk jualan sih di level tersebut. Kalau baru mau masuk agak sulit sih ya. Paling tidak sih untuk trading dulu energi ini karena sudah ketinggian sih ya kalau baru mau masuk di level sekarang. Paling enggak, paling paling minimum ya 114 atau 110 ke bawah lah ya untuk level entry-nya jika belum ada ya. Pak Robert, PTBA Antam Waskita. PTBA ada pullback dulu, Pak Robert. Memang sih kelihatannya pullback sehat dulu, kecuali terus breakdown dari level sekarang, breakdown dari 2.800 maksudnya. Itu nampaknya peluang terkoreksi lebih lanjut masih terbuka lebar. Sekarang harusnya selama masih terjaga gitu ya di MA9 ini harusnya sih masih oke. 3.000 kembali, 3.000 hingga 3.050 lagi untuk menjadi resistance-nya sih harusnya. Tapi lihat saja nanti bagaimana pergerakan setelah market opening. Paling nggak tadi support 2.800 dulu sih untuk melihat apa pergerakan PTBA ke depan seperti itu. Kemudian Antam ya. Antam masih going strong sih ya. Ditahan masih boleh juga. Kalau baru mau masuk karena cukup tinggi jadi perlahan-lahan saja masuknya 1920 dan ke bawah mungkin ya. Atau kalau nggak dapat 1950 ke bawah juga masih boleh. Kemudian kalau kita lihat harga sekarang Antam itu terjadi di terakhir di 2011. Melihat harga yang sangat tinggi ini sih waspada saja memang ya. Kalau mau kejar pun kejar tidak terlalu agresif. Kalau sudah kalau sudah punya dan sudah cukup puas dengan ininya ya, dengan gainnya tidak ada salahnya juga partial profit taking pelan-pelan.
Memang level resistance selanjutnya kurang lebih di 2100-an ya, 2160, 2150. Kemudian waskita, konstruksi masih masih jalan terus nih ya. Tadi PTPP juga gap up. Demikian waskita positif juga, dan nampaknya peluang breakout resistance ya hari ini. Jadi di hold pun masih boleh. Level resistance selanjutnya 1600-an, harusnya 1675, 1670. Kalau baru ingin masuk, kalau bisa uh, average pelan-pelan sih ya, di bawah 1500 ke bawah, diantrikan pelan-pelan karena level ini juga cukup tinggi sehingga uh, pasang ini juga waspada jika ada koreksi minor terlebih dahulu ya, hingga 1300 seperti itu. Baik, selanjutnya Pariki, ICBP, BCA. ICBP masih lagging dan beberapa konsumer lain juga demikian ya. Tapi kalau mau koleksi pelan-pelan boleh boleh dimulai sih ya. Level sekarang hingga level 9600 mungkin range untuk koleksi di ICBP jika jika berniat masuk ICBP ya. Kemudian BCA, BCA-nya kalau sudah punya sih hold masih boleh. Overall masih uptrend dan bergerak di atas MA20. Kalau mau kalau ingin koleksi boleh juga. Idealnya sih di sekitar 34.000 pas ya. Kalau tidak dapat di sekitar situ ya 34.300, 34.200 masih boleh. Untuk BCA demikian. Baiknya sih juga dicicil pelan-pelan dan masuk banyak ketika ada koreksi banyak juga ya di BCA. Pak Wisber, TNCA. TNCA kenaikan 10 hingga dari 10 Desember maksudnya cukup positif hari ini pun 10%. Asumsi kalau sudah punya ingin di hold aja boleh sih. Memang penguatan ini belum tahu juga di katalisnya apa. Tapi kayaknya sih volume TNCA ini sebelum-sebelumnya tidak terlalu tinggi ya. Ya, jadi perhatikan volume juga. Kalau sudah cukup dengan gainnya yang 1 minggu saja sudah 30%, boleh aja sih pelan-pelan partial profit taking. Karena juga udah menyentuh all time high ya.
Dan dengan tingginya harga seperti ini, PBV sudah mencapai 5 kali gitu ya. Price to earning karena IPS-nya 1, IPS-nya 1, price to earning kurang lebih ya 400 kali gitu ya, atau 300 kali. Sehingga cukup mahal gitu ya. Boleh ya manfaatkan ini penguatan yang 30% ini selama seminggu untuk langsung realisasikan saja dulu. Itu untuk TNCN. Tapi kalau baru mau ngejar, harganya sih spekulatif aja. Karena harganya juga sudah tinggi, baiknya sih tunggu koreksi. Kalau paling ideal 435. Lalu Pegas overall masih oke. Kalaupun ingin di hold, masih boleh hold. Kami kira level 2000 untuk resistance selanjutnya tidak tertutup ya kemungkinan. Juga masih bergerak terus di atas MA5. Penguatan hari ini pun masih 1%-an ya kurang lebih. Sehingga masih boleh di hold. Kalau baru ingin masuk, level ya sekitaran sekarang 1800-an ya. Kalau bisa 1800 dan ke bawah, mungkin boleh dijadikan level entry. Lalu Demas, setelah dividen, setelah ex dividen ada belum balik lagi ya ke level sebelumnya gitu ya, level sebelum ex dividen. Kalau ingin pelan-pelan kumpulin boleh sih di sekitar support ini. Memang eventually harusnya balik lagi ke level sebelum ex dividen ya. 250 dan ke bawah Pak, kalau ingin koleksi boleh di Demas. For resistance yang balik lagi 270-an, 275 untuk Demas. Pak Joseph tahu TWOR, Tower kali ya, maksudnya TOWR dan BRPT untuk trading. TWR menarik sih ya, koreksinya juga sudah lumayan. Boleh saja sih pelan-pelan koleksi di level 980, 990. Kalau bisa di bawah 1000. Memang potensi untuk reversal masih ada gitu ya. Apalagi jika breakout dari 1000, 1005 gitu ya. Breakout dari sana dan close di atas itu peluang reversal makin besar. Boleh aja jadi koleksi di bawah Rp1.000 untuk TOR. Kemudian BRPT gimana? BRPT penguatan sebetulnya sih masih oke, tapi kelihatannya tidak seagresif sebelum-sebelumnya ya. Level tertinggi yang harus ditembus atau dilampaui ialah 1295 atau 1300 ya. Peluang tersebut sih masih ada, tapi tidak menutup kemungkinan koreksi-koreksi kecil masih akan terjadi. Support kurang lebih 1240, 1230. Bu Maria, BCA-nya sudah, BRI, BDMN,
PNBN. Bearnya masih boleh di hold sih. Memang penguatan kayaknya agak terbatas, tapi paling enggak level koreksi terbatas juga. Support 4260, 4250-an. Kalau sudah punya posisi ya di hold juga masih boleh. Long resistance harusnya menuju ke 4400-an kembali. BDMN ini gimana? BDMN boleh profit taking dulu sih di range ini. Asumsi kalau sudah punya hold dari bulan lalu juga ya, hingga level unrealized gain-nya juga sudah banyak, karena kelihatannya penguatan udah agak terbatas dan konsolidasi di sini. Pantau saja level support selanjutnya 3320, 3310. Kemudian PNBN. PNBN masih positif sih. Hari ini pelemahan pun masih dalam batas wajar. 1145 kalau ingin koleksi masih boleh. Kalau dapat ya. Atau di level sekarang ya masih boleh juga 1160 ya. Level paling bawah mungkin level idealnya 1130, tapi nampaknya sih harus menunggu cukup lama. Itu untuk PNBN. Resistance-nya kemana? Kayak resistance boleh pakai 1245. Untuk resistance selanjutnya yaitu high yang terjadi pada bulan Maret lalu ya. Bu Reni, S Hardware SA. Target TP ya. Atau di hold, kemudian buy on weakness United Tractor. S Hardware kecenderungan agak masih di hold sih kalau saya. Penguatan nampaknya sih masih kuat. Level 1900 masih in reach lah ya, masih dalam jangkauan. Dan peluang kalau breakout dari 1900 kayaknya all time high ya. Dan impact-nya pasti sangat positif ya kalau breakout terus di atas 1900. Itu sih untuk S hardware-nya. Kemudian ESA. Level selama penguatan selama seminggu ini atau sejak tanggal 11 oke juga ya. Seminggu kurang lebih 12%, sebulan 61%. Nah, tergantung average ibu juga sebetulnya, tapi overall masih boleh sih untuk di hold karena indikator juga masih oke. Terus bergerak di atas MA5 ya. Paling enggak resistance 265 sih. Level tersebut jika ingin TP. Bagaimana dengan United Tractor? Buy on weakness. Baik on weakness baiknya sih di bawah 26.000.
Kalau kejauhan 26.500 sekarang juga boleh ya, di sekitar level tersebut. Bu Maria Rals bisa masuk di berapa? Waduh. Rals kelihatannya 3 hari ini cukup baik momentumnya, pakai seiring juga sentimen akhir tahun ya. Biasanya retail dapat berkah ya untuk penjualan akhir tahun. Dan nampaknya pasar juga berharap demikian. Kalau baru ingin masuk, paling nggak level opening ya, 890 kalau dapat. Tapi level 910, level sekarang pun boleh pelan-pelan hingga 890 diantrikan. Itu sih untuk Ralphs ya. For resistance selanjutnya harusnya 1.000 rupiah masih bisa. Pak Agustinus, HMSP, BJBR, Unilever. HMSP, oh ini udah tembus support bawah lagi dan kelihatannya masih on track untuk ini ya, untuk masih terkoreksi berlanjut gitu ya. Level support selanjutnya 1.500 pas bisa hingga 1480 ya. Kalau baru ingin koleksi, baiknya tunggu aja di bawah support-support tersebut ya, sambil memantau bagaimana pergerakan ke depan HMSP. Saat ini belum sih ya. Kalau BJBR bagaimana? Positif sih BJBR. Tahan saja untuk dapat upside potensialnya juga. Harusnya 1.800-an untuk resistance berikutnya 1890 kurang lebih 1890 1860. Untuk Unilever hari ini juga masuk rekomendasi kita, peluang untuk reversal ada ya. Level yang perlu diperhatikan antara lain 7775 untuk resistance atau target price pertama 2000 7875 untuk target price kedua. Bu ini bagaimana? Saya mau tanya tentang Inco ya. Tren Inco bagaimana? Tren Inco sangat positif sih Bu. Level sekarang tuh terjadi terakhir pada tahun 2008 ya. 2008. Level tertinggi all time high 12.000. Tapi nampaknya sih jauh sih ya kalau 12.000. Tapi dengan terakhir tuh tahun 2008 itu sangat sangat positif sih. Ini all time high selama berpuluh-puluh tahun, sehingga impact kepada momentum harganya pun sangat baik gitu ya. Level resistance memang agak sulit kalau dibuat, tapi kira-kira saja dari Fibonacci usia 6.200 masih ada peluang ke sana ya. Paling enggak level dekat ya menguji 6.000 dulu lah ya. Kemudian 6.200. Bagaimana pertanyaan selanjutnya Pak Iwan Budi? Buy untuk SCMA.
Penguatannya sangat signifikan sih SCMA. Kalau mau buy pun um, buy on weakness 2 ya di bawah 2200 ini sih masih boleh ya. Seperti 2170. Kayak begini ya. Sekitar situ masih boleh 2170. Penguatan beberapa hari ini memang sangat positif sih untuk membalikan arah SCMA. Resistance 2870 masih boleh lah. Coba kalau kita pasang Fibonacci, ya kurang lebih ya 2870 2850 untuk resistance Fibonacci. Tapi pertama 2450 dulu sih. Kemudian Agrobris Indi untuk Bu Emi. Agronya tinggi banget sih Bu. Penguatannya asumsi sudah punya, enaknya di TP dulu sih. Di level sekarang ini hampir all time high ya. All time high beberapa waktu lalu sih pernah kesentuh 1110. Kalau bisa eh, bisa profit taking terlebih dahulu, masih boleh di sekitar harga sekarang. Ini kayaknya nggak ada penjualan apa di suspend atau gimana ya? Mungkin ada suspend di agro ya. Nah, tidak ada bid offer hari ini. Itu sih. Beris bagaimana? Iya benar kena suspensi ya. Agro. Bank BRI Syariah level sekarang juga all time high ya. Kalaupun mau dijaga untuk di hold di BRIS boleh sih ya. 2500 mungkin level selanjutnya. Tapi memang siap-siap juga untuk kalau misalnya ada koreksi, memang wajar saja karena penguatannya sangat tinggi gitu. Pasang aja support di sekitar 2220 kurang lebih ya. Kemudian Indika intinya kayaknya sih profit taking dulu boleh, penguatan agak terbatas di 1900-an ini, atur saja 1930 hingga 1900 pas untuk level TP-nya.
Bu Natalia, Ali gimana? At 11.000. Waktunya TP atau hold? Ali masih positif sih ya, tapi kayaknya masih sideways dulu. Walaupun mau TP paling enggak 12, kalau bisa ya 12.100, 12.200 ya. Hari ini sih sempat tersentuh ya. 12.200, 12.100 boleh diantrikan saja. Palus gitu, Kija Sochi, LPCK. Kija nggak terbatas sih ya, tapi memang kalau ada penguatan signifikan seperti 2 hari lalu, hari Kamis gitu ya, hingga 260 boleh manfaatkan untuk jualan sih Pak, 260, 270 gitu ya. Kalau ada overshoot boleh manfaatkan untuk jualan. Kemudian LPCK ya, SOC dulu. SOC sangat positif sih pergerakan, dan kalau ingin di hold untuk keep upside potensial masih boleh ya. Coba kita lihat kalau bulanan. Harga sekarang terakhir tersentuh 2017 dan menunjukkan pembalikan arah ya. Dari awal listing kayaknya ini ya, 2014 bergerak bergerak menurun ya, hingga lembahnya di Maret lalu. Positif sih overall SOCI ya, pergerakannya. Kemudian LPCK. LPCK oke punya sih, emang pergerakan penguatan maksudnya agak terbatas, tapi overall masih bergerak di atas MA5. Kalaupun mau TP kurang lebih di 1.600 TP-nya LPCK ya. Pak Boy, Telkom, ICBP, ICBP-nya sudah ya tadi Pak. Kemudian Telkomnya gimana? Telkom ya overall sih masih boleh di hold sih. Uh, pembalikan arah masih on track. Beberapa gap juga belum terisi gitu ya. Pertama mungkin 3.700 bisa dijadikan resistance. Terus Pak Aditya Kurnawan, Pewon BMTR, bagaimana? Pewon masih positif banget sih. Enggak, karena ya memang sih agak overshoot juga di keluar dari Bollinger Band, tapi MACD sih masih mendukung untuk penguatan lanjutan. Ini level resistance 600 dulu. Masih bisa tercapai lah ya, 606, 610. BMTR gimana? Level selanjutnya over resistance maksudnya selanjutnya 330-an, 338, 340-an ya. Ya, untuk kemungkinan level high sebelumnya bisa dijadikan resistance juga 360. Tapi masih positif sih BMTR-nya. BTPS mending di cut loss atau fresh down. Saya punya 3980 Bu Susana. BTPS. Sekarang harga 3.700-an ya. Mendekati level support sih Bu, 360, 3.600 maksudnya 3.600-an. Sehingga
Karena ibu di 3980 boleh aja sih average down, tapi alangkah baiknya tunggu lebih bawah lagi sih 3600 supaya average-nya makin berasa ya. Overall kinerja di BTPS juga masih oke nih, pullback pullback saja sih, tapi perhatikan juga tadi level support 3600. Kalau memang tertahan, baiknya untuk average down. Pak Edi Chandra, Pegas hold atau sell dulu? Pegas masih boleh sih di hold Pak, masih positif. Um, Tahan saja untuk mendapatkan upside potensial. Kemudian Pak Edwin, Medco, Semger Tower, sell on strength di window dressing di berapa ya? Medco Energi masih positif sih, harga minyak tadi juga ada penguatan ya. Sekarang udah balik lagi ke 50-an dolar per barel. Level 700 sekarang ya. Coba kita pakai Fibonacci sebentar untuk paling enggak dapat gambaran. Sedikit lagi sih 712 level resistance selanjutnya, baru selanjutnya kalau terus breakout menuju 830-an ya. SMGR gimana? SMGR 13 ribuan harusnya resistance-nya 13.300. Sekarang sih pullback dulu. Sih boleh support 12.100. Boleh diperhatikan 12.100. Tower. Power tadi sudah di-mention sedikit. Kelihatannya ada potensi uh, reversal atau berbalik arah ya. Kalau ingin koleksi di bawah 1000 baiknya, dan level resistance bisa mencapai 1035. Pas banget juga Pak Edi, Pegas dan towernya juga sudah dibahas ya barusan. Bu Susana, chart di Protein nampaknya sudah bisa lagi ya. Tadi kayaknya agak telat memang ya. Karena kelihatannya chart pada pembukaan cukup memakan inilah ya, memakan server cukup banyak, foto server cukup banyak, jadi ada delay terlebih dahulu tadi ya, makanya 15 menit. Tampaknya hari ini lebih sedikit ya, dari 9.30 masih belum dibuka, sekarang udah bisa sih Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nampaknya sudah habis sih, pertanyaan semua terjawab, semoga tidak ada yang terlewat. Dan kami cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dan atensinya. Semoga webinar pagi ini bermanfaat dan menjadi acuan atau referensi investasi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih kami undur diri dulu, kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.